Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini dan malam ini, walaupun temanya tidak bisa cocok untuk semua orang, namun temanya adalah ada yang sangat rindu padamu. Walaupun kamu tidak percaya, siapa sih yang rindu aku, karena aku nggak punya siapa-siapa gitu loh. Tapi masa sih kamu nggak punya temen gitu, teman-teman? Tapi kalau misalnya kalian nggak punya teman tuh makin bagus sih, karena di tahun 2023 ini kita nggak butuh terlalu butuh temen gitu loh, karena banyak manusia itu yang red flag tuh bermacam-macam ya. Bisa red flag dia baik tapi kayak apa ya, kelakuannya di belakang kita mengambil keuntungan dari kita ya. Kan sekarang banyak tuh kejadian, misalnya kita kayak punya temen dari kecil ternyata menilep uang kita 1,3 M ya kan. Itu yang kejadian yang lagi viral sekarang, dan aku nggak nyangka ada orang setega itu. Red flag banget sih itu udah bener-bener sedihnya tuh gimana ya. Orang red flag itu buat kita tuh sedih karena kita tuh menaruh harapan yang besar sama dia. Oke? Ada yang sangat rindu padamu. Kita akan cek siapa. Kamu nggak usah mikirin seseorang ya, nggak usah mikirin seseorang, nggak usah perlu untuk gimana-gimana ya. Orang yang rindu sama kamu, orang yang berkali-kali sepertinya tidak apa ya, mau message kamu tapi nggak jadi. Pokoknya intinya ada pesan yang tidak tersampaikan, termasuk dari caranya dia apa namanya, untuk aduh suaraku, untuk kalau misalnya mau kirim pesan sama kamu dihapus gitu ya. Seseorang di sini yang tidak mengakui perasaan sebenarnya, jadi dia tipe-tipe orang yang sekarang lagi pengen message tetapi nggak pernah enter, terus mau telepon kamu tapi nggak pernah tekan dial ya. Dia pengen menghubungi kamu tetapi apa ya, kayak modelnya tuh antara pengen dan takut. Kalau aku bisa cek, dia adalah seseorang yang penuh dengan kegelisahan. Aku ingin menyatakan sesungguhnya rasa kangenku sama kamu ya, apa yang kurasakan. Berarti namun aku merasa apakah ini sudah telat. Kamu mungkin sudah tidak mau lagi untuk dengar kabar dari aku. Apakah kamu kan mengerti bahwa aku ini sedang mencoba untuk mengatakan sesuatu kepada kamu, atau kamu itu telah menangkap sinyal yang salah atau pesan yang salah dariku. Aku sebaiknya kayak nggak mau ngomong banyak deh, mendingan aku nggak ngomong apa-apa ya. Orang yang kangen sama kamu tuh adalah orang yang kalau aku bisa simpulkan adalah dia memang memiliki rasa sama kamu, tetapi apakah rasa yang dia punya, entah sikap atau bagaimanapun, itu membuat kamu tidak menerima baik perlakuan dia sama kamu. Ada salah paham ya, jadi mendingan dia nggak ngomong apa-apa. Kemudian kita lihat lagi siapa yang rindu sama kamu. Oke. Dia mulai mengerti, dia mulai terbuka ya. Ketika dia kangen sama kamu, ada yang terbuka bahwa koneksi kalian adalah koneksi yang benar-benar dalam gitu loh. Dia lagi mencoba memahami arti dari koneksi ini. Dia merasa ketika dia rindu bahwa memang betul ada koneksi yang dalam sama kamu gitu loh. Ada yang spesial dari kamu. Dan di sini saya melihatnya ada perasaan tidak puas ya, ada perasaan tidak puas. Keinginan dia sama keinginan kamu itu tidak menyatu gitu loh. Maksud kamu tidak menyatu. Jadi kayak kalian itu kayak air sama minyak yang tidak akan pernah ngeblend. Ini
Dia merasa seperti itu, tapi dia kangen banget sama kamu, rindu. Tapi ya kalau misalnya dia pengen message sama kamu, dia tuh bingung mau ngomong apa gitu, takut kamu tuh kayak nggak respon atau gimana ya. Sebentar, ini aku ambil dulu kartu tarotnya. Jujur, kartu yang jatuh adalah kartu Four of Wands. Aku bisa melihat dari secara energi, orang ini merasakan adanya ketenangan ketika sama kamu. Orang yang memang benar-benar bisa stabil ketika hanya bersama kamu. Dia merasa hubungan kalian ini adalah hubungan yang baik banget sebetulnya untuk ke depan. Pernah merasakan kesenangan, pernah merasakan perayaan bareng, happy ya. Kalian pernah merayakan sesuatu bareng di sini. Karena mungkin ngobrol-ngobrol atau sekedar kayak melewati satu momen bersama. Aku ngelihatnya begitu. Oke. Orang yang kangen sama kamu kondisinya adalah orang yang benar-benar banyak pengorbanan di hidupnya. Jadi kalau aku bilang koneksinya sama kamu mungkin sekarang ini sedang berjeda. Karena dia banyak pengorbanan, kondisinya dia tuh sekarang lagi menyerah, lagi nggak punya power. Tuh, ya, hubungannya memang lagi stuck, teman-teman. Dia tidak maju, tidak mundur sebetulnya, tapi hanya diam. Yang paling nggak enak adalah kamu bingung sebenarnya koneksi kamu sama dia tuh bagaimana, karena dia tuh hanya diam saja. Mungkin menurut kamu sudah selesai ya, kalau sudah diam ya sudah, gitu. Kenapa ini terjadi? Ada sesuatu yang memang sangat sensitif yang mungkin dia sedang rasakan sekarang ya. Dia merasakan sesuatu yang emosional. Ibaratnya kalau dia seorang pria, ini itu lagi kayak super sensitif. Pria atau wanita super sensitif banget. Sampai mungkin apa-apa sedikit itu kayak emosionalnya berlebihan. Tanggapan atau responsnya memang berlebihan. Yang aku lihat di sini ini terkait dengan relationship. Jadi kalau aku bilang ya orang ini sebetulnya itu memiliki rasa yang masih dalam sama kamu, masih dalam, dan sebetulnya dia ada keinginan untuk kayak open komunikasi lagi ya, menawarkan cinta yang lain, maksudnya menawarkan cinta yang nggak kayak kemarin gitu, tapi menawarkan atau membuka lagi gitu, membuka omongan lagi. Tetapi itu masih belum dilakukan, teman-teman. Kita akan lihat ya, di sini gelisahnya dia tuh kenapa? Kan orang pasti harus tahu nih, gelisahnya itu kenapa. Mungkin ada yang sudah left atau sudah pergi gitu, ada yang meninggalkan di sini. Ada yang meninggalkan perjalanan cinta ini. Gitu, ya. Eight of Cups itu lebih kayak memilih pergi sih sebetulnya. Karena memang apa yang sudah dibangun itu pergi, entah ini energi kamu atau energi dia. Dan di sini tuh sebetulnya ada momen dimana ketika kamu sudah pergi, dia tuh kayak mengharap kamu tuh membuka hati, atau ibaratnya kayak apa ya teman-teman, kayak datang ke dia lagi untuk memberikan sebuah kesempatan. Dan di sini ada kartu Ten of Pentacles ya, pengennya sih ada reunion ya, ada sesuatu yang reuni, ada sesuatu yang memang betul-betul itu kau sadari bahwa hubungan kalian ini bukan hanya hubungan yang sementara gitu loh, mengharapkan adanya reuni lagi saat nanti, tapi dengan kondisi yang happy gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku lihat sih sekarang kondisinya dia itu mungkin ya, entah siapa yang meninggalkan, tetapi yang ditinggalkan di sini itu memiliki rasa ini tuh kayak awal perjalanan aku gitu loh, seorangan ya, awal perjalanan aku harus seorangan, dan aku menunggu aku menunggu kamu untuk datang lagi. Dan di sini ada Ten of Pentacles, datang dengan kebahagiaan gitu loh, dengan memberikan kebahagiaan. Bisa jadi sih kalau memangnya dia di sini yang ini dia tuh pengen kayak ada saatnya nanti aku akan datang memberikan kebahagiaan sama kamu. Nah,
ini yang melengkapi ya. Kalau saya lihat di sini dia tuh sedang berjuang keras untuk melewati hal-hal buruk ya. Hal-hal buruk tuh macam-macam teman-teman. Jadi orang ini tuh sedang belajar untuk berjuang sendiri, move on, kemudian berjuang untuk tidak merepotkan siapapun, walaupun dia memang mungkin ya merubah halauan. Dia merasa kayak walaupun tidak sanggup, tapi kayak gini loh, lebih tepatnya dia pergi karena mungkin memberikan energi yang tidak baik buat kamu. Ada seperti itu rasanya, atau merasa dia ini memang tidak bisa berjalan dengan kamu karena masalahnya cukup pelik. Putus asa, ada satu yang putus asa. Mungkin dia pergi meninggalkan semuanya. Bisa jadi energi dia ya. Entah kamu atau dia, tapi yang meninggalkan itu rasanya tuh kayak putus asa gitu di hubungan ini. Jadi ya dia tuh maunya memang ada sesuatu yang datang. Dia mau ketika dia pergi nanti datang itu adalah dengan memberikan kebahagiaan gitu ya. Intinya kalau mau balik harus bahagia gitu. Kalau sekarang pun dia pergi berarti lagi depresi. Orang ini lagi ada depresinya. Jadi lebih baik dia menghindari sampai menunggu momen yang benar-benar tepat. Mungkin dia pikir ya, kalau misalnya dia yang menghindari kamu adalah dia berpikir bahwa dia membuka kesempatan untuk kamu berbahagia. Sementara biarkan dia itu kayak membawa kesulitannya bersamanya, ya pergi bersamanya dia aja gitu loh. Jadi nggak mau dikaitin nama kamu. Ini bisa jadi ya, dari pembacaan ini yang aku bilang. Rasa rindu apa yang dia punya kepada kamu? Kita lihat ya. Rasa rindu apa yang dia punya kepada kamu? Rasa rindu apa yang dia punya kepada kamu? Dia merasa kayak gini teman-teman. Waktu itu tiba-tiba ketika kalian nggak komunikasi, waktu itu berjalan sangat cepat ya, gitu loh. Dia merasakan waktu itu sangat susah diprediksi ketika dia kangen sama kamu. Jadi ada masa-masa tertentu di mana dia tuh kangen sama kamu. Dan jujur aja, dia tuh kayak masih nggak ngeh gitu loh. Masih kayak, kok hubungan gue tuh udah kemana? Dia udah kemana gitu loh, ya. Dia merasa kayak waktu tuh berjalan begitu cepat buat dia. Ya dia kangen sama kamu ya karena dirasa mungkin kok kayak begini lagi, kok kayak singkat, kok kayak endingnya tuh kayak tok gitu loh, cepet. Dia ngaku bilang ya teman-teman, sebenarnya hal ini dikarenakan ketika dia kangen sama kamu, dia berusaha untuk mengontrol semuanya ya. Dia merasa sudah paling logis adalah membiarkan kamu bahagia. Mungkin tanpa dia, hidup kamu tuh akan lebih baik gitu loh. Dan di sini aku ngelihatnya mungkin dia akan datang ya. Dia bilang di sini dia akan datang ketika saatnya itu sudah tepat, ketika memang Tuhan itu mempertemukan atau menjodohkan kita lagi. Tetapi seiring perjalanan aku, mungkin sekarang ini aku benar-benar tidak bisa untuk melepaskan diri dari kamu, karena aku tidak siap untuk jatuh cinta lagi. Itu yang aku lihat ya. Ada kartu King of Swords, ada kartu Strength. Di sini kangennya dia masih berpegang teguh bahwa ada jalan untuk kembali, karena di sini dia tidak bisa melupakan kamu dari pikirannya. Tidak semudah itu. Ya, tapi kalau tidak semudah itu, kenapa sikapnya begitu Kak ke aku? Kita lihat ya. Mungkin ada hal-hal tidak mengenakan sebelum orang ini kondisinya mungkin sekarang nggak sama kamu, ada yang kangen dan lain-lain. Aku lihat di sini kenapa dia seperti itu. Ini family sih teman-teman, terkait dengan keluarga ya. Ada
rasa cinta kepada keluarga. Saya nggak tahu apakah di sini dia sudah punya pasangan atau dia sangat sayang sama keluarganya. Tetapi di sini dia itu pengen ada sebuah ketenangan, dan di mana ketenangan tersebut itu gimana ya? Ada hal yang memang harus kayak diselesaikan dulu, ada yang harus di-matchingkan. Dia kayak nggak sama kamu ya, dia sama keluarganya aja. Dia berjuang gitu loh dengan tuh beban keluarga. Ya dia tuh kayak sayang sama keluarganya. Jadi sekalipun dia mungkin bisa pergi, sekalipun dia bisa sama kamu, tetapi dia kayak ingin harus menyelesaikan dulu nih. Harus ada aksi di mana ada tanggung jawab terhadap keluarga yang memang harus dijalanin. Dan itu mungkin memang harus dari tangan dia sendiri. Nggak bisa kamu bantu. Kalau kamu bantu pun nggak ada urusannya. Ini halnya bukan dengan kamu kok teman-teman. Ya, bukan sama kamu. Jadi kamu nggak usah merasa bersalah kenapa dia pergi. Ya karena memang dia tidak mampu menghadapi beratnya hidupnya dia. Itu aja. Detik ini yang dia rasakan adalah teman-teman, dia tuh pengen mencari cara untuk survival. Aku bilang survival dari banyak hal. Dalam pikirannya dia adalah kemapanan dulu, ya mungkin cari kerja baru, mencari kesempatan lain. Tujuan dia adalah mengangkat derajat keluarganya dulu, ya hidup nyaman dulu. Jadi kalau kamu nanya dia punya cewek lain nggak? Nggak ada, belum ada. Karena aku lihat di sini bebannya berat, ya mungkin kalau ada wanita yang bisa menerima dia apa adanya dengan segala macam dramanya dia, dengan drama-drama yang harus dijalani, ya drama kehidupan, ya mungkin bisa jatuh cinta lagi. Ya, apa yang dia harapkan darimu? Apa yang dia harapkan darimu? Semoga baik ya kartunya. Apa yang diharapkan darimu? Yang diharapkan darimu adalah dia mau kamu coba untuk berpikir dan coba untuk apa-apa yang kamu lakukan itu dipikirkan dulu, ya. Secara spiritual teman-teman, aku bisa ngelihat orang ini ingin ada pergerakan ke kamu, tetapi memang dia mencoba untuk bilang bahwa aku tuh support kamu, walaupun ini secara doa, mungkin secara spirituality. Mungkin aku hadir di kamu, aku akan coba untuk terkoneksi dengan kamu mungkin secara spirituality, ya. Dimana dia berharap kamu tuh selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu tuh hidup baru. Maksudnya hidup baru tuh mungkin tanpa dia gitu loh. Bebannya dia itu jangan dibawa ke kamu. Itu sih teman-teman. Ya, ini end of card-nya. Kita punya kartu Nine of Swords. Jujur aja orang ini dalam kondisi kesehatannya, ya walaupun dia kangen sama kamu, tapi kayaknya secara pikiran, fisik, stres, merasa kayak tersakiti, sakit itu ada. Jadi tidak bisa dipaksakan. Bagaimananya, biarkan waktu yang menjawab. Dan kita akan buka di sini siapakah nama-namanya orang yang rindu dan kangen sama kamu. Di balik ketidakbisaannya mungkin bertemu, ya. Mungkin aku akan ambil ini lagi. Silakan jika memang ada namanya teman-teman, kamu boleh ambil. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, nggak usah dipaksain ya. Udah, itu aja. Ini adalah bacaan untuk kamu, dan aku tidak akan membaca. Sorry deh. Aku tadi pikir hilang. Aku akan coba untuk buka dari zodiak ya. Kita punya Libra, Aquarius, Taurus, kemudian Virgo, kemudian Capricorn,
kemudian ada apa ini, Gemini, dan juga ada Aries. Kamu cek dulu Sun Moon Rising-nya teman-teman ya, siapa tahu zodiaknya nggak keluar tapi ada Moon atau Rising-nya dia gitu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau misalnya namanya ada atau bagian namanya ada, ya udah itu berarti dia. Tapi kalau misalnya memang bukan, dan gak usah dipaksain ya, mungkin energinya tidak masuk gitu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you next you. Selamat malam, assalamualaikum, bye bye.